Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami rindu membaca firman-Mu, tuntun kami, jalan-jalan hidup kami. Kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup membawa kami kepada segala kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, firman Tuhan di sana berkata begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan dalam kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat, kata Rasul Paulus. Saudara, 2 Korintus, surat Korintus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang berada di Korintus. Pada ayat ini khususnya, Rasul Paulus itu sedang menceritakan bahwa dia itu adalah seorang yang punya karunia yang luar biasa dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Ya, dia berkata bahwa dia itu dipakai Tuhan, bahkan ada pernyataan-pernyataan Tuhan lewat dirinya yang luar biasa. Ya, tetapi ya di sana dia katakan, ya di dalam segala karunia yang luar biasa itu, dia telah diberi ya suatu duri dalam daging sama Tuhan. Ya, yaitu dia bilang ayat yang ke-7 di sana dikatakan seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri. Ya, jadi saudara, di tengah-tengah kehebatannya, di tengah-tengah ya keluar biasaan seorang Rasul Paulus, ternyata ya ada satu duri dalam daging. Ya, tidak ada yang tahu persis duri dalam daging itu apa, tetapi banyak yang mengartikan atau para ahli ya berkata bahwa kemungkinan itu adalah satu penyakit yang diberi di dalam dirinya Rasul Paulus. Ya, jadi dia bilang di tengah-tengah kehebatan saya itu ada duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang Tuhan izinkan untuk menggocoh Rasul Paulus supaya dia tidak sombong. Ya, dan untuk hal ini Rasul Paulus berkata, tentang hal ini sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu ditarik mundur daripadaku. Ya, dengan kata lain Rasul Paulus berkata, aku sudah minta sama Tuhan 3 kali berdoa supaya mungkin dia sembuh kalau itu penyakit loh ya. Tetapi dia bilang ketika dia meminta supaya utusan iblis dalam hidupnya itu diambil sama Tuhan, ya Tuhan menjawab dia. Nah, ini ayat 9 kita yang kita baca hari ini. Tetapi Tuhan menjawab kepadaku, kata Tuhan ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu Rasul Paulus bilang, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dengan kata lain, kalau tidak ada duri dalam dagingnya Rasul Paulus itu, mungkin dia sudah sombong. Dia berpikir bahwa semua pelayanan yang dia terima, karunia yang dia punya itu karena kehebatannya. Tapi karena ada sesuatu duri dalam daging, mungkin itu penyakit atau sesuatu kekurangan. Pokoknya yang dia bilang itu adalah utusan iblis dalam dirinya. Ya, itu membuat dia itu tidak bisa sombong dan merasa bahwa semua itu sudah dia miliki dengan kekuatannya. Seringkali ada hal-hal di hidup kita yang diizinkan Tuhan. Mungkin saudara sudah mengeluh, ya saudara sudah berdoa untuk sakit saudara sembuh. Ya, tapi mungkin Tuhan tahu kalau saudara disembuhkan, saudara lupa Tuhan. Ada orang-orang itu yang ya saya sudah berdoa Bu, tapi kenapa ya saya nggak sembuh-sembuh. Lah kalau saudara sembuh, saudara lupa Tuhan, saudara jauh lagi dari Tuhan. Jadi diizinkanlah sakit itu supaya kita ingat bahwa ya
Kita ini ada karena anugerah. Karena Rasul Paulus mengerti akan hal itu, dia tidak menyalahkan Tuhan. Coba kalau orang tidak mengerti, dia pasti akan, apa sih Tuhan itu? Kenapa saya ini kan hamba Tuhan? Harusnya hamba Tuhan tuh gak boleh sakit atau gak boleh gini. Masa hamba Tuhan ada utusan iblis dalam dirinya? Enggak, karena Tuhan menjawab Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku tuh bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku tuh jadi sempurna. Nah ternyata kelemahannya dia itu, utusan iblis dalam dirinya itu, yang membuat dia itu terus merendahkan diri di kaki Tuhan. Berharap kepada Tuhan sehingga Tuhan ya bisa menyatakan kuasanya. Kalau orang sudah merasa hebat, orang sudah merasa tidak punya kekurangan, kalau orang merasa dia sudah tidak ada sakit penyakit, sudah tidak ada pergumulan, maka disitulah dia akan jatuh. Tapi ketika kita merasa kita gak ada apa-apanya, kita ini sakit atau kita ini mengalami sesuatu, maka disitulah kita datang berharap kepada Tuhan, memohon agar Tuhan menyatakan anugerah dan belas kasihannya. Karena itulah saudara Rasul Paulus bilang gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang lebih luar biasa lagi di ayat 10 dia berkata gimana saudara? Ayat 10 Rasul Paulus bilang begini. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini sebuah pernyataan yang hanya bisa keluar dari mulut orang yang sungguh-sungguh sudah mengalami ketika dia lemah dia menjadi kuat. Tidak mungkin ada orang yang mau berani berkata, ya karena itu aku lebih senang dan rela tinggal dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, aniaya, kesesakan oleh karena Kristus. Karena aku lemah maka aku kuat. Kenapa ada statement-statement yang bisa keluar dari mulut orang atau hamba Tuhan? Karena dia sudah mengalami hal itu. Tidak akan mungkin kita menemukan satu rumusan atau satu statement dalam hidup kita kalau kita belum mengalaminya. Karena itu saudara, mengapa khotbah-khotbah orang yang sudah mengalami Tuhan itu rasanya lebih mantap, lebih enak, lebih kena bagi kehidupan kita? Ya karena dia sudah mengalami. Dia mengkhotbahkan apa yang dia alami, apa yang dia hidupi, apa yang dia rasakan bersama Tuhan. Beda sama orang yang hanya berteori. Ketika kita benar-benar mengalami Tuhan, maka kita bisa berkata dan kita bisa bicara. Tapi kalau kita gak ngalami Tuhan, kita gak bisa ngomong. Rasul Paulus bisa bilang, terlebih suka aku rela tinggal dalam kelemahan, kesesakan, siksaan, kesukaran. Ini gak gampang loh. Di saat semua orang lebih mau enak, di saat semua orang lebih mau diberkati, di saat semua orang lebih suka sehat, di saat semua orang lebih suka bahagia, Rasul Paulus lebih memilih, aku lebih suka tinggal dalam kelemahan, kesukaran, siksaan. Mungkin orang gila kali saudara kita pikir. Tapi itulah orang yang sudah mengalami Tuhan, paradigmanya akan diubah oleh Tuhan. Mungkin hari ini Anda sedang sakit. Jangan anggap bahwa sakit itu kutukan atau sesuatu. Mungkin di balik sakit itu Tuhan sedang membentuk hidupmu. Bersyukurlah. Mungkin hari ini Anda sedang mengalami kekurangan uang. Jangan buru-buru cari jalan keluar. Saudara mau coba pinjam sana sini. Coba saudara datang berlutut di kaki Tuhan dan tanya, Tuhan, apa maksudmu di balik semua ini? Ya pasti di balik satu masalah itu ada tujuan Tuhan yang diizinkan untuk kita ini bisa mengerti dan kita tahu. Saudara, cobalah cari tahu tujuan dan maksud Tuhan di balik setiap masalah yang sedang kau hadapi. Karena disitulah ada goal yang Tuhan ingin kita raih di dalamnya, sehingga kita bisa berkata satu saat seperti Rasul Paulus berkata, aku ini lebih suka tinggal dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam kelemahan. Karena waktu aku lemah, aku kuat. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang merasa lemahlah yang mau mencari Tuhan. Orang kalau udah rasa kuat, tidak mungkin dia cari Tuhan. Biar hari ini semua kita boleh merasa lemah sehingga kita ini bilang, Tuhan, aku butuh Engkau dalam hidupku. Sehingga kita bisa bilang, Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Mari kita merenungkan firman ini saudara.
Biar kita mau bilang kepada Tuhan, terima kasih buat semua hal yang Engkau izinkan terjadi. Kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang turut bekerja, dan Engkau punya maksud di balik semua itu, Bapa. Kami percaya Tuhan menyatakan hal-hal yang tidak kami pahami di balik masalah dan persoalan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami tahu ada maksud Tuhan di balik setiap masalah yang kami hadapi dan alami. Mungkin kami sedang sakit hari-hari ini, mungkin kami sedang diizinkan mengalami kekurangan. Tuhan ajar kami untuk terus berharap. Mungkin kami sedang diizinkan difitnah, direndahkan. Mungkin kami sedang mengalami hal-hal yang pahit. Kami tahu dan percaya ketika kami mengerti kehendak Tuhan, maka kami akan bersyukur atas semua hal itu. Ubah cara berpikir kami Tuhan, ubah paradigma kami, agar kami bisa melihat cara pandang Tuhan dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan bagi setiap mereka yang sedang ada masalah hari-hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Engkau hiburkan dan berikan jalan keluar. Namun lebih dari itu semua Tuhan, berikan kami pengertian yang benar agar kami mengerti maksud Tuhan di balik setiap masalah dan pergumulan kami. Tolong Bapa setiap anak-anak-Mu, bawa mereka untuk senantiasa hidup di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan, terima kasih buat anugerah-Mu yang mereka bekerja hari ini, memulai pekerjaan mereka di pagi hari. Engkau menyertai yang bekerja di rumah, di luar rumah, di kota, di dalam kota. Tuhan menyertai, dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Bahkan apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa buat semua anugerah dan anugerah-Mu yang melimpah hidup kami. Kami terus lepaskan berkat bagi Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya dan seluruh jajaran aparat kabinet yang ada di atas bangsa ini, semuanya mendatangkan perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, rumah tangga-Mu, kesehatan-Mu, kekuatan-Mu disertai oleh Tuhan. Terimalah berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Mari kita saling mendukung dan membangun dalam kasih. Subscribe sekarang dan jadilah bagian dari komunitas yang menguatkan satu sama lain. Ibrani 10:24-25. Tuhan Yesus memberkati.